Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa channel SDT As-Salamah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat banyak sekali sehingga kita masih bisa bertahan melaksanakan siam Ramadan sampai detik ini. Semoga kita semuanya diberi kekuatan hingga selesai puasa hari ini dan juga menyelesaikan puasa selama bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang taat setelah beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak asing dengan istilah cinta. Biasanya orang kalau sudah mencintai sesuatu, dia akan berusaha mendapatkannya, dan jika sudah mendapatkannya, dia akan berusaha menjaganya dan mencukupi semua kebutuhan orang-orang yang dia cintai. Dan cinta yang paling kita harapkan adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita ketika kita bisa mendapatkan cinta Allah. Kita mendapatkan cinta dari orang yang kita cintai saja bahagia. Apalagi kita sampai bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas makna atau pengertian tentang cinta itu sendiri. Namun kita akan bahas bagaimana kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat disebutkan di surah Al-Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim." Jika kalian cintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir dzunubakum. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari ayat ini jelas, jika kita ingin mengharap cinta Allah, maka kita harus mencintai Allah. Dengan cara apa? Fattabi'uni, kata Rasulullah SAW. Ikuti aku, kata Rasulullah. Jadi jelas, kalau kita ingin mengharap cinta Allah, kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian di bulan suci Ramadan ini, tentunya kita berharap mendapatkan cinta Allah. Maka tentunya kita harus berusaha mengikuti Rasulullah SAW berupa amal-amalnya yang Rasulullah lakukan selama di bulan Ramadan. Apa saja amal-amal yang dilakukan Rasulullah SAW, yang dilakukan selama Ramadan untuk menggapai cinta Allah?
Saksikan video ini sampai selesai. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Tentunya ini amalan wajib yang harus kita laksanakan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas perintahnya Allah kepada Rasul dan umatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan kewajiban siam pada kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ibadah siam ini ibadah yang khusus, ya. Khusus maksudnya apa? Dalam sebuah hadis sebutkan, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajibi. Semua amal anak Adam itu untuknya selain puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Akulah yang akan membalasnya. Jadi Allah sendiri yang akan menentukan balasan orang yang berpuasa. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan amalan utama di bulan Ramadan, yaitu puasa, kecuali memang benar-benar terpaksa. Dan mungkin di pembahasan yang lain akan diperjelas kondisi-kondisi bagaimana sehingga orang itu bisa membatalkan puasanya. Kemudian amalan yang kedua adalah salat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri atau melakukan qiyam Ramadan, ya, dengan penuh keimanan dan mengharap keridhaan dari Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, amalan-amalan yang disukai Rasulullah selama Ramadan yang ketiga adalah sedekah. Tentunya Rasulullah juga sudah terbiasa sedekah di selain bulan Ramadan. Dan kita juga tentunya sudah terbiasa dengan bersedekah di Ramadan. Namun Rasulullah selama dalam Ramadan ini lebih dermawan daripada bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita punya kelebihan rezeki, bersedekah sebanyak-banyaknya. Bahkan kalaupun kita tidak punya kelebihan rezeki, tapi kita masih diberikan rezeki oleh Allah, maka sisihkan untuk sedekah. Ya. Bahkan janji Allah, "Waman qudira 'alaihi falyunfiq mimma ataahu." Barang siapa yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, falyunfiq mimma ataahu, maka berinfaklah, bersedekahlah dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat yang disukai oleh Rasulullah dalam Ramadan adalah sering membaca Al-Qur'an. Kita ketahui bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis yang lumayan panjang, ya, Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yushaffa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwati fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-lail fashaffi'ni fihi." Qala fayushaffa'an.
Artinya apa? Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, "Ya Rabb, aku mencegah dirinya untuk makan dan mencegah syahwatnya, maka berikanlah aku izin memberikan syafaat untuknya." Sedangkan Al-Quran berkata, "Aku telah mencegahnya tidur di malam hari, maka berikanlah aku izin memberikan syafaat untuknya." Maka keduanya pun diizinkan memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Insyaallah, Siam dan Al-Quran ternyata bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Maka setelah menjalankan Siam, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita untuk hal yang tidak berguna. Waktu longgar kita perbanyak membaca Al-Quran. Alangkah lebih baiknya ketika membaca Quran tidak menunggu waktu longgar, tapi benar-benar melonggarkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Allah memberikan kita 12 bulan. Maka apa salahnya kita menyisihkan yang 1 bulan ini? Kita sudah manfaatkan 11 bulan yang lain untuk dunia. Yang 1 bulan ini kita manfaatkan taqarrub untuk menggapai cinta Allah. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Jadi tidak menunggu waktu longgar, tapi bagaimana kita melonggarkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang cinta Rasulullah selanjutnya yang kelima adalah Rasulullah SAW selepas sholat subuh beliau tidak segera beranjak dari masjid. Setelah sholat subuh beliau senantiasa duduk berzikir, baca Al-Quran sampai terbit matahari. Ketika matahari sudah terbit, nunggu jeda 10 sampai 15 menit, kemudian melaksanakan sholat sunnah suruk atau sholat sunnah isyraq, yang fadilahnya setara dengan ibadah umroh. InsyaAllah. Ketika kita memang belum mampu secara finansial, secara biaya untuk umroh atau haji, maka Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala umroh. Dengan cara bagaimana? Setelah sholat subuh, duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian nunggu setelah terbit matahari, nunggu 10 menit sampai 15 menit, melaksanakan sholat 2 rakaat. Loh, kan sibuk, mau bekerja dan sebagainya. Ingat, Allah sudah memberikan kita 12 bulan. 11 bulan untuk dunia, 11 bulan mari kita manfaatkan betul-betul untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan amalan yang terakhir adalah iktikaf yang biasa Rasulullah lakukan di 10 hari terakhir. Dan sunnah iktikaf ini sudah mulai ditinggalkan manusia dengan laki-laki alasan sibuk. Jika kita memang belum bisa full iktikaf 24 jam sehari, maka setelah kita pulang kerja, kita iktikaf. Waktu longgar kita ke masjid, duduk niat iktikaf. Loh, kalau kita capek tidur di masjid, niatnya iktikaf, tapi tidur bagaimana? Enggak apa-apa. Kita udah niat untuk iktikaf. Insyaallah lahu ajr. Pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel Masjid As-Salamah dari Allah Taala, demikian sedikit yang disampaikan bagaimana kita untuk menggapai cinta Allah dalam Ramadan, yaitu dengan apa tadi? Mengikuti amalan yang Rasulullah biasa lakukan di bulan Ramadan. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ini, dan dalam menyampaikan tidak lepas dari salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.